Bismillahirrahmanirrahim. Al-bastu ta'khudhun nafsu minha hadzaha biwujudil farah wal qabdu la hadza li nafsi fihi. Kalau wingi dipun ngendikaaken pilih orang-orang makrifat niku langkung remen berada di dalam kondisi qabdu. Beliau apabila diberi bastu oleh Allah, dia lebih khawatir. Beliau sangat khawatir. Mendingan diberi qabdu oleh Allah. Bastu niku sesuatu yang kita inginkan. Apabila kita mendapatkannya, nafsu kita itu senang. Misalnya niki di dalam ranah ilmu batin, di dalam ranah ilmu tasawuf, bastu itu niku artinya kondisi batin ini yang berbunga-bunga karena dibukakan suasana batin kita oleh Allah sesuai dengan tingkatannya. Kalau dia kelas orang wali, dilonggarkan oleh Allah, kata-katanya menjadi benar, diberi karomah oleh Allah. Nah, kalau kelasnya kelas dedean seperti kita, ya kita masuk di dalam dunia tasawuf, hati kita merasa yakin, merasa mantap, dan sedikit-sedikit Allah memberi makrifat kepada kita, memberi pengetahuan sudah yang di luar daripada kebiasaan kita. Niku kalau bastu. Sedangkan kalau qabdu seperti kemarin, orang itu dalam keadaan rupek, dalam keadaan sempit. Kenapa dalam keadaan sempit? Ya karena segala sesuatunya itu serba mandek di situ, boten dipun paringaken dening Gusti Allah. Delalah napa menika jenenane wirite niku nggih ora mlebu-mlebu ning ati. Delalah ana bae, ada persoalan ini, persoalan itu, hati kita menjadi sumpek nggih. Kadang-kadang malah tanpa alasan sumpek karepe dhewe biyen wis ora tau duit, tapi kok saiki kok krasa ora duwe duit iki ora iso apa-apa. Biyen iki ora apa-apa. Muncul rasa galau di dalam diri kita. Niki nek cara para arifin niku seneng dalam keadaan galau dari dalam keadaan longgar. Alasannya napa? Karena kalau dalam keadaan longgar itu memang keinginan nafsu. Disitulah nafsu berperan sekali nek sampean dalam keadaan berbunga-bunga, seneng-seneng, apa-apa dituruti, donga sampean mandi, wah tekani wong pirang-pirang, sampean rada duwe karomat sithik-sithik. Nah, itu berbahaya. Sebab pada saat itu kadang-kadang kita kehilangan kendali. Kita akan bicara yang tidak semestinya. Ya, hati kita akan membuka rahasia-rahasia Tuhan. Nah, nafsu kita berbunga-bunga. Jadi tidak ada tekanan batin sama sekali kalau bastu. Mulakno orang-orang makrifat itu sangat lebih takut ketika dalam keadaan bastu daripada dalam keadaan qabdu. Nah niku sebab nek qabdu niku pancen kita menempatkan diri kita pada tempatnya. Kita ini sebagai seorang hamba. Nah ketika kita ada qabdu, segala sulit, segala sumpek, kita baru sadar ya memang kaulo itu seperti ini. Maka jaminan keselamatan lebih besar daripada ketika qabdu. Nah, qabdu umpaan podo. Karo wong pinter mbek wong bodho iki sejatine iku slamete iku akeh wong bodho. Keselamatane iku akeh wong bodho timbangane wong pinter.
niku kebalik itu nek cara teori tasawuf. Sebab nek wong pinter itu dia akan diancam rasa takabur, sum'ah, ujub. Tapi karo wong bodoh apa sing dijagakno? Sing arep ditonjolno iki apa? Dia adanya hanya merendah, merasa tidak punya posisi. Ya memang hamba itu kados ngaten niku. Selalu ada tekanan batin. Nek kalau sampean tetap milih bastu nggih. Tetap milih bastu. Nggih. Dan terus salah satu contoh malih, sampan doa. Mun siji niku tok ora liya-liyane. Sampan doa, dongane sampan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana suasana batin jenengan? Seneng toh? Seneng. Nek bar seneng sampan muni wah, alhamdulillah Gusti Allah memperhatikan saya. Akhirnya terus moyo kancane dongamu iki ra mandi-mandi krana sesuai karo amalmu. Macam-macam pikirannya, berbunga-bunganya itu mengarah kepada sesuatu yang negatif. Susah mawon lah awake dhewe niku saya ini susah mawon. Mulakno wong biyen sing dadi wali niku akeh-akeh niku dalam kondisi qabdu riyen didominasi oleh rasa qabdu. Zaman begitu rapi, bojo sampan ayu, sugih, terus gemati ini rak karuan. Ndak ada istimewanya. Tapi zaman begitu rapi, bojone sampan mecucu, ngamuk, sampan rene ra nggo apa-apa ngene. Nah, mangke sampan qabdu. Dalam kondisi seperti itu sampan berada di dalam posisi sebagai hamba. Itu yang dikehendaki Allah. Kun bi ausofi rububiyatihi mutahaqqiqa muta'alliqa wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqa. Nah seperti itu. Lajeng niki albastu ta'khudhu niku alsane. Ketika longgar, lapang hatinya, nafsu akan mengambil bagian dengan rasa sukacita. Ketika dalam kondisi sempit, nafsu tidak punya bagian apa-apa. Nah, dadas nek awake dhewe iku lagi susah sampean rasakno dhewe. Sampean rasakno dhewe, sampean lagi susah niku nafsu niku apa ya? Nafsu itu punya bagian apa? Nafsu iki senenge karo duit. Kapan kowe ora duwe duit, nafsu ora bakalan arep nika-nika. Arep nika-nika apa ora duwe duit? Nah, wes. Nah, nafsu ki senenge barang sing mewah-mewah, wah, makanan yang enak. Niku dalam keadaan bastu niku makanan, minuman sing macem-macem. Tapi sama dalam keadaan sumpah, sedang ada persoalan, sama ndak kepingin itu semuanya. Selamat dari bencana nafsu. Tapi ketika itu sama duit akeh, ijek banyak yang nyoba-nyoba rono sing bayar, kirana bahaya sangat nih. Karena inilah maksudnya bastu itu nafsu mengambil bagian dari kondisi bastu ini. Nah, sedangkan qabdu itu nafsu tidak punya bagian sama sekali. Alah niku nek dicethake, duwite akeh, nafsune njiko bagian. Orang duit duit nafsune ora komanan bagian apa-apa. Nah, akhirnya sejatinya yang bagus itu adalah ketika tidak punya uang. Nah, iya bener. Nggih, karena memang lah niki mangke terus niki enten. Terus enten dawuh ngeten. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Niki orang-orang di dalam terjemah menafsirkan terkadang, tapi kalau seringkali, kalau tafsirkan seringkali Allah memberi sampean sesuatu, kemudian Allah tidak memberi sampean sesuatu yang lain. Rubbama a'taka syai'an famana'aka at-taufik. Kita diberi sesuatu oleh Allah, tetapi dari sisi lain kita tidak diberi taufik oleh Allah. Dan seringkali kita diberi dunia sesuatu oleh Allah, dan seringkali kita dicegah oleh Allah, tidak diberi apa-apa oleh Allah.
tapi di belakang itu ada pemberian Allah berupa taufik, berupa taat kepada Allah. Nah, niki harus betul-betul kita pahami, sebab di setiap saat kita bisa mengharapkan apa yang baik. Setiap yang diberikan oleh Allah kepada kita itu pasti ada yang dilarang oleh Allah. Setiap yang dilarang oleh Allah dari kita pasti ada yang diberikan kepada kita. Ngoten niku. Gusti Allah nek ngelarang awake dhewe, melarang mendapatkan sesuatu, ojo kowe. Niki dari satu sisi Gusti Allah mesti memberi kita, memberi sesuatu kepada kita sebagai gantinya dari sesuatu yang mboten dipun paringake. Tetapi ya, demikian juga hati-hati kalau Allah itu memberi apa yang kita keinginin, apa yang kita inginkan, itu Allah tidak memberi sesuatu. Kalau Allah mencegah sesuatu, Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Terus niku sampun sejak dulu kalah. Terus ini sering kali, maka saya tidak mengartikan dengan makna terkadang. Seringkali Allah melarangmu dari sesuatu, kemudian Allah memberimu sesuatu yang lain. Tidak mungkin Allah akan memberimu segala sesuatu, sebagaimana tidak mungkin Allah itu akan melarangmu dari segala sesuatu. Kita diberi, ada yang tidak diberikan. Kita tidak diberi, ada yang diberikan. Rubbama ataka famanaka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Mula kapan wong wis paham tentang soal tidak diberi, maka justru dia akan paham tidak diberi itulah hakikat daripada pemberian. Bingung sama. Okay. Jadi ketika kita tidak diberi, itu sebenarnya adalah hakikat daripada pemberian. Karena Allah itu pasti memberi dan tidak memberi. Itu Gusti Allah. Nggih. Niku sampean delok orang-orang yang diberi dunia oleh Allah yang berlimpah-limpah, dari satu sisi dia tidak diberi oleh Allah, tidak diberi taufik oleh Allah bisa ngaji, bisa zikir dengan baik, ya enggak? Sedangkan kita tidak diberi apa-apa oleh Allah kelihatannya, tetapi Allah memberi kita bisa ngaji, bisa zikir dengan tenang, bisa khudur. Nah ini, maka kalau kita sudah memahami tentang bab man'i, dicegah oleh Allah tidak diberi, kita akan temukan bahwa tidak diberi itu justru merupakan hakikat daripada pemberian. Nggih. Terus ngaten niku itu iya, ini harus kita sadari. Jadi Gusti Allah di dalam memberikan pelajaran pada kita di dalam hidup ini agar kita ambil hikmah-hikmahnya. Niku sangat banyak sekali. Kita jangan melihat pada satu sisi. Banyak sisi yang harus kita lihat. Niki farubbama a'taka ma tastahihin nufus fa man'aka bidzalika hadratal qudus. Terus niki wonten iqadul himam al ghalib ala nafsi, sing kaprah nafsu niku kepengene semua pemberian itu digelar oleh Allah, dan dia menolak apabila ada sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah. Karena apa? Karena di dalam pemberian itu ada kesenangan, ada syahwat. Maka jelas kalau dia diberi oleh Allah, maka akan berbunga-bunga, akan bastu, muncul akan bastu. Nah, wa fil man'i, sedangkan apabila kita dilarang oleh Allah, dicegah oleh Allah, itu berarti kita diputuskan dari kesenangan nafsu. Nah, kalau kita diputuskan dari kesenangan nafsu, maka akhirnya kita akan mengkeret karena nafsu kita tidak bisa berkembang. Nah, niki nek cara wong umum niki ya tetep kepengin dikei. Tidak diberi itu nek cara wong umum mulakno sampean sering susah karena njaluke dikei terus.
Sampean ora paham nek anane ora dikei niku ada hikmah yang banyak sekali. Sampean dikei apa yang sudah diinginkan oleh nafsu, dari satu sisi sampean boten bisa hadir pada Gusti Allah. Ini yang tidak diberikan. Kadang-kadang sampean diberi kesenangan-kesenangan sampean, tapi sampean tidak diberi sesuatu ketenangan batin, tidak diberi kepuasan batin oleh Allah. Ani warubama mana agama tastahih nafsak fayatimmu bidzalika huduruka wa amsuka. Kadang-kadang sampean dicegah oleh Allah ra dikai apa-apa, tapi hudur kita kepada Allah itu semakin kuat. Nah, terus rubama atau kamut ada dunia wa zahrata famana aka jamal al hadrah wa bahjata. Kadang-kadang Allah memberikan kita nikmat-nikmat dunia dan kemewahan dunia, tapi kita tidak diberi bagaimana rasanya sowan keharibaan Allah dengan batin kita. Kadang-kadang kita diberi hiasan-hiasan dunia, tapi kita tidak diberi syuhudul hadrah. Niku sampun nggih sampun panggenane tiyang ngoten niku. Jadi Allah tidak akan memberikan semuanya dan tidak akan mencegah semuanya. Allah Maha tahu. Maka kita harus husnudzon kepada Allah. Kenapa tidak diberikan? Dongo ya Allah, kula yun sakit badhe kata pada saatnya melempem. Nah, saatnya melempem tidak ada apa-apanya pun sampean mesti jengkerut nggih. Jengkerut mojok perlu mbek nangis. Kadek di olok-olok karo bojone sisan. Mojok jengkerut. Itu positif bagi hati jenengan, bagi batin jenengan itu positif. Daripada sampean diberi, ayo nduk, lunga ridi saiki nduk. Wah, jajane apa nduk, dirancang, daripada seperti itu. Nggih, gambaranipun namung kados ngaten niku. Mula apabila kita sudah paham tentang pintu di dalam man'i, kenapa kita tidak diberi Allah, maka kita akan temukan bahwa justru disitulah kita akan menemukan pemberian yang banyak dari Allah. Sampeyan ngukure kabeh sing marai donya nggih, ngukure donya sing marai direpot. Sampeyan duwe duit petenge wareg turu. Wis, sampeyan ora duwe duit bengi-bengi nyuwun karo Gusti Allah tangi. Duwite sampeyan mek sampeyan purun tangi. Purun dikek dateng Allah niku nek cara kula sampeyan larang duwite nggih mboten. Nih. Ini karena apa? Karena pikiran kita belum nyampe sana. Nah, suatu ketika mesti harus nyampe sana kita ini sudah tua. Kalau ingin matur, apa yang paling baik kita cari adalah apa yang dituntut oleh Allah, tidak yang dituntut oleh diri kita sendiri. Kita iki wis tuwa-tuwa, nek njaluk sing dituntut kita sendiri wagu, Gusti njuk duit akeh, pangkat dhuwur Gusti, kula ajeng rabi malih wagu, wis tuwa. Wis tuwa wisan. Ya, kita adanya cuma mengikuti apa yang dituntut oleh Allah. Niku yang paling bagus wong umurnya sudah senja seperti ini. Al-aqwan zahiruha ghirrah. Al-aqwan zahiruha ghirrah wa batinuha ibrah. Akwan niku dunia niki, dunia alam semesta niki. Niku kalau kita tampak, kita lihat dari lahirnya, itu semuanya hanya menipu saja. Dari alam semesta merupakan penipuan jika kita lihat dari sisi luarnya. Ngapusi awake dhewe tok, menampakkan keindahannya, makanan yang enak-enak, wanita yang cantik-cantik, kedudukan yang tinggi, mobil yang mewah-mewah, wah, pandangan yang indah. Wes, sesuk rekreasi rono sangat menarik zahirnya itu kalau kita lihat dunia ini. Tetapi pada hakikatnya, batinnya dunia ini sebenarnya merupakan pelajaran semuanya, pelajaran bagi kita. Sebab kalau kita mau teliti, mau cermati, di balik keindahan itu ada fitnah, ada keburukan. Zaman ngadepi makanan sing enak, wis ana satene macam-macam. Zaman pikir sak terus, di balik itu kemana itu? Di balik itu kemana? Akan disepeteng, akan disepetengan.
Terus malih keindahan seorang wanita di balik itu apa? Kecuali di balik itu ada bahaya, di situ ada fitnah-fitnah yang sangat banyak sekali. Ya kenapa? Kita tidak paham, yang kita kejar yang menyenangkan nafsu saja. Padahal di situ resikonya banyak sekali. Nah, niki, maka kita harus memahami sesuatu dari hal yang sesungguhnya. Dari hal yang sesungguhnya jangan asal nafsu senang saja. Nek nafsu no kepengene nggih mangan sing enak, ngombe pakaiane apik-apik, bojone sing ayu-ayu, wah kebone akeh, kapringe akeh, omahe mewah-mewah. Niku senengane ngaten niku. Tapi coba dibalik di situ, baliknya itu ada apa? Hati suruh bicara, coba dikoreksi. Di balik dunia yang seperti ini ada apa? Di sana ada kerusakan, di sana ada fitnah. Subhanallah, pelajaran kados di gambar kita dalam Al-Quran, kama in anzalnahu minas sama fahtalata bi nabatul ardi, kaya banyu sing kumpul karo cukulan ijo-ijo, tidak begitu lama nanti akan menguning, kemudian akan kering, akan hitam dan akan hancur. Inilah dunia ini. Kalau sudah itu selesai, tidak ada harapan bagi kita. Toh kita itu punya keyakinan bahwa kehidupan tidak hanya sekali. Tapi ini manusia memang seperti itu. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Tapi kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, katakan, wah saya akan menceritakan pada kamu ada yang lebih baik dari itu semuanya. Sebab apa yang kita rasakan, keindahan-keindahan seperti ini, ternyata di baliknya ada kerusakan, ada kesedihan. Kalau kita sudah tahu itu, maka apalagi yang harus kita pikir, kecuali kita harus bisa mensiasati agar keindahan yang kita lihat itu tidak sampai menjerumuskan kita, tidak sampai membawa nafsu kita larut terlalu jauh. Kalau delek, astagfirullah. Nah kayak begitulah. Subhanallahil azim. Ya besok kalau perlu ada yang saya ulas lagi nih. Apa mana nek waya loro anginen barang kan pun enten ten kene dawuh. Wingi nika nek awake dhewe niku dikeki kebaikan karo Gusti Allah kok ora gelem madhep, arep dituntun karo imtihan, arep dituntun karo coba-cobaan. Kadang-kadang wis dituntun karo cobaan-cobaan iki urung paham. Wis ketok nek lara, kere, dipoyoki wong pirang-pirang enggak segera sadar dia. Nah, ijo watine iki takabure jek tinggi terus. Itu yang paling berbahaya. Kita sudah juga diingatkan oleh Allah, kon pengen lewat Quran aja kita tidak paham, lewat Quran tidak pernah mampir ning ati, tapi diicipi, dicetakno karo pangeran. Mulai kowe ora entuk mangan duren, ramangan sate, kon ninggal ke sebab duren dan sate yang membuat kamu kerja untuk setiap hari bisa beli duren, beli sate, lali kon sembahyang. Diingatkan ojo kurangan, men ora iki kok kowe bakal darah tinggimu naik terus begitu sampean tua wis dielinge karo Gusti Allah. Kayak wong wedok iki bahaya, tapi ketika sampean enom kan mboten paham, sampean dipaksa dening Gusti Allah, sampean wis tuwa ora bakalan wong wedok iki gelem karo kowe. Nah, terus begitu. Nah, akhirnya sama kita dipepetkan oleh Allah dalam kondisi yang sebenarnya justru itu yang positif. Al-Fatihah.